2. Nah, kalau garis miring 2 ini, perbedaannya yaitu kalau garis miring 1 kan tadi pembagian dengan hasil float. Nah, kalau garis miring 2, yaitu pembagian dengan hasil integer. Jadi contohnya kalau 6 garis miring 2, 2 seperti ini akan menghasilkan 3 saja tanpa koma nolnya. Lalu kalau bagaimana kalau misalnya kita melakukan pembagian dengan hasil yang desimal, contohnya seperti 5 dengan garis miring 2, pembagian dengan hasil integer dibagi dengan 2 seperti ini, akan menghasilkan 2. Nah, karena di sini pembagiannya hasilnya integer, jadi koma 5-nya tidak dianggap. Jadi cuma ambil bilangan bulatnya saja. Bukan dibulatkan ya, jadi cuma ambil depannya saja, depan dari koma itu. Lalu terdapat juga yang namanya persen. Persen ini adalah modulo atau hasil dari pembagian. Jadi misalkan 5% 2 seperti ini akan menghasilkan 1, karena 5 bagi 2 adalah 2 dengan sisa 1. Jadi hasilnya yaitu sisa pembagiannya yaitu 1. Lalu yang terakhir terdapat yang namanya pangkat, yaitu dengan bintang 2 kali. Jadi misalkan kita mau 2 pangkat 3, jadi tulisnya seperti ini. 2, bintangnya 2, lalu 3 akan menghasilkan 8. Oke, sekarang mari kita masuk ke yang namanya Boolean operator. Nah, Boolean operator ini sama seperti logika matematika kalau kalian sudah belajar waktu SMA. Nah, yang pertama terdapat sama dengannya 2 ini, berarti sama dengan. Jadi, misalkan 1 sama dengan, 1 akan menghasilkan true, karena 1 itu sama dengan 1. Sedangkan kalau kita coba 1 sama dengan 2 akan menghasilkan false, karena 1 tidak sama dengan 2. Lalu terdapat juga yang namanya lebih kecil dari, ya seperti biasa ini, tandanya seperti ini, lalu lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, lalu terdapat juga yang namanya and, or, dan not. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa lihat di tabelnya, akan menghasilkan seperti ini, jadi false and false akan menghasilkan false, lalu false or false menghasilkan false, not false akan menghasilkan true ya. Jadi ya hasilnya adalah yang di tabel ini. Ya pokoknya intinya sama seperti logika matematika yang sudah kalian pelajari. Oke, dan yang terakhir juga terdapat yang namanya is. Nah, is ini sebenarnya hampir sama seperti yang di atas ini, yang sama dengan. Namun perbedaannya kalau misalnya sama dengan 2 yang ini, itu akan mengecek value-nya sama atau tidak, atau ya seperti isinya sama atau tidak, sedangkan kalau is ini untuk mengecek apakah objeknya sama atau tidak. Nah, untuk is ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut saat kita memasuki yang nanti list, tuple, dan dictionary. Jadi ya sementara pakai yang sama dengan 2 ini terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya print. Nah, print ini merupakan fungsi paling basic yang ada di Python. Jadi print ini tugasnya untuk menunjukkan atau mengeprint atau mengoutputkan sesuatu. Jadi ya contohnya seperti yang kalian bisa lihat di sini, misalkan print hello seperti ini, akan mengoutputkan hello sesuai yang ada di dalam print ini. Jadi kalau kalian coba print 1, 2, 3, ya akan mengoutputkan 1, 2, 3 sesuai yang berada di dalam kurung ini. Jadi kalau kalian print 12,3, ya 12,3, true juga true. Jadi intinya untuk menunjukkan output atau mengeprint sesuatu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya variable assignment. Nah, variable assignment ini bisa kita umpamakan. Jadi kayak X ini misalkan sebuah wadah yang bernama X. Lalu kita masukkan 3 ke dalam wadah itu. Jadi sekarang X itu adalah 3. Jadi kita simpan 3 ke dalam X. Jadi saat kalian print X, maka outputnya adalah 3. Nah, kita coba terlebih dahulu seperti kayak gini. X sama dengan 3 seperti ini, lalu kita print X. Nah, akan menghasilkan 3, karena X sekarang adalah 3. Nah, perlu kalian ingat, kalau di sini, kalian bisa lihat kalau variable assignment, kita gunakan sama dengannya 1. Sedangkan yang Boolean operator tadi, di sini adalah sama dengannya 2. Jadi, sama dengan 2 dengan sama dengan 1, artinya sangatlah berbeda, jadi hati-hati ya. Oke, lalu kita juga bisa membaca input dari user. Jadi misalkan kita ketik yang Y sama dengan input
masukkan bilangan seperti ini. Lalu kita masukkan, misalkan mau masukkan bilangan 5. Jadi sekarang Y adalah 5. Jadi saat kalian print Y seperti ini, akan menghasilkan 5. Ya, karena ya variabel assignment tadi ini. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke hal yang lebih sulit sedikit, yaitu mengenai function atau fungsi. Nah, apa sih fungsi itu? Nah, fungsi itu biasanya dipakai untuk digunakan berulang-ulang kali. Jadi, ya kalau misalnya kalian mau pakai for loop berulang-ulang kali, ya kalian lebih baik masukkan ke dalam yang namanya function. Dan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi, ini adalah bentuk umum dari fungsi atau function. Jadi yang pertama, yaitu terdapat tulisan def, def. Ini udah fix ya, harus ada def-nya. Lalu yang kedua terdapat nama function. Ya, kalau nama function ini terserah kalian mau kasih nama function apa saja. Lalu dalam kurung argumennya atau inputnya. Jadi ya bisa tidak pakai input sama sekali, atau kalian mau kasih satu input atau lebih dari satu input juga bisa. Lalu terdapat titik 2 di sini. Lalu di sini terdapat body atau isi dari function. Nah, perlu kalian lihat di sini, perlu kita ingat bahwa indentasi di Python sangatlah penting, bukan? Jadi, kalau misalnya function, isi dari function tersebut, jangan lupa dikasih indentasi yang lebih mencorok. Harus dikasih indentasi yang lebih mencorok. Jadi, ini adalah isi functionnya. Lalu terdapat juga yang namanya return. Nah, return ini biasanya digunakan untuk mereturn atau mengembalikan output yang kalian mau outputkan. Jadi, ya misalkan kalian mau mengoutputkan hasilnya, ya kalian return hasil seperti itu. Namun return ini sebenarnya optional, karena secara default adalah none. Jadi kalau kalian tidak tulis return, jadi cuma def, nama function, argumen, dan body saja, maka secara default return-nya adalah none. Oke, jadi contoh dari function tersebut seperti ini. Misalkan kita punya soal buat function bernama tambah yang memiliki 2 input. Yang pertama, bil 1 dan bil 2, lalu return-nya bil 1 plus bil 2. Nah, kita bisa buat function seperti ini. Yang pertama, def, lalu nama function-nya. Nah, nama function di sini adalah tambah, jadi kita bisa tulis tambah. Lalu dalam kurung input-nya yaitu bil 1 dan bil 2, jadi bil 1, bil 2. Lalu karena kita mau return bil 1 plus bil 2, jadi kita tulis return bil 1 plus bil 2. Nah, coba kita salin function-nya seperti ini. Bil 1, bil 2. Lalu return bil 1 plus bil 2. Nah, kalian kalau misalnya mau memanggil fungsinya, kalian bisa panggil seperti ini, jadi tambah, kurung buka. Nah, karena di sini fungsinya menerima 2 input, jadi kalian juga harus kasih 2 input. Ya, misalkan kita mau input 2 dan 3 seperti ini. Nah, akan menghasilkan 5. Karena sekarang kita inputkan bil 1 dengan 2, dan bil 2 ini adalah 3. Jadi return-nya nanti 2 tambah 3 akan menghasilkan 5. Atau kalian juga bisa buat fungsi tanpa argumen. Misalnya def halo seperti ini. Jadi kalian nggak mau pakai argumen. Lalu return-nya, misalkan kalian mau return string halo seperti ini. Jadi panggilnya juga sama, karena di sini tidak ada argumen, jadi cuma kurung buka, kurung tutup seperti ini. Jadi akan mengoutputkan halo seperti ini. Oke, jadi ya perlu hati-hati. Kalian kalau misalnya argumennya ada 2, kalian juga harus masukkan 2. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya sesuai dengan berapa banyak input yang kalian mau masukkan. Oke, jadi sekarang karena kita sudah mempelajari mengenai function, mari kita lanjut menuju if-else statement. Nah, untuk if-else statement ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa seperti ini. Jadi, kayak jika A, maka B, atau jika C, maka D, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari if-else statement. Jadi, yang pertama adalah if. Kalau if ini wajib dipakai. Jadi, yang pertama selalu if ya. If kondisi 1, lalu statement 1. Nah, perlu kalian ingat juga di sini, statement satunya menjorok ke dalam. Jadi, ya untuk setiap statement harus menjorok ke dalam.
Lalu yang kedua terdapat elif. Kalau elif ini opsional, jadi bisa tidak pakai elif sama sekali, atau pakai satu elif, atau lebih dari satu elif juga bisa. Tapi kalau if cuma boleh pakai sekali ya, jadi setelah if langsung elif, nggak boleh pakai if apa. Kalau untuk setelah elif terdapat condition 2, lalu terdapat statement 2, lalu setelah itu yang terakhir terdapat else. Nah, else ini juga sebenarnya optional. Nah, kalau else ini juga biasanya dipakai sekali saja, jadi cuma biasanya if, atau if else, atau if elif else, kayak gitu. Lalu di dalam else juga terdapat statement 3. Nah, kalau misalnya if else statement ini, cara kerjanya seperti ini. Jadi pertama, kita cek terlebih dahulu kondisi 1. Apakah kondisi 1 benar atau tidak? Kalau misalnya benar, akan langsung masuk ke statement 1. Lalu if else statement ini akan berhenti. Lalu kalau misalnya kondisi 1 salah, akan masuk ke elif-nya, ke bawahnya. Ya tergantung lah elif atau else yang berada di bawahnya. Kalau di kasus yang ini, di bawahnya yaitu elif. Jadi kita cek kondisi 2, apakah kondisi 2 benar atau salah. Kalau misalnya benar, akan langsung masuk ke statement 2 lalu berhenti. Jika kondisi 2 salah, maka akan masuk ke bawahnya. Kalau di sini akan masuk ke dalam else. Jadi kalau misalnya else ini kayak sisanya gitu. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, jadi akan masuk ke else dan statement 3 akan dijalankan. Oke, jadi contoh dari if else statement ini, misalkan kita punya soal jika genap, print bilangan tersebut lalu print genap. Jika ganjil, print min 1 lalu print ganjil. Lalu kita bisa buat if else statement seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ditanya bilangan genap, kita bisa gunakan modulo 2 sama dengan 0. Karena setiap bilangan genap jika dibagi 2, sisanya adalah 0, bukan? Jadi kita bisa gunakan modulo 2 sama dengan 0. Nah, jika genap, print bilangan tersebut lalu print genap. Jadi if bilangan modulo 2 sama dengan 0, ini jika genap, lalu print bilangan tersebut, print bilangan, dan print genap. Nah, kalian ingat di sini harus memiliki indentasi yang menjorok ya. Lalu, jika ganjil, kita setelah if, kita gunakan elif. Jadi, elif bilangan modulo 2 sama dengan 1, yaitu berarti bilangan ganjil, lalu print min 1, lalu print ganjil seperti ini. Nah, untuk memahami if else statement ini lebih lanjut, mari kita kerjakan latihannya terlebih dahulu. Nah, terdapat soal, diketahui bahwa kecepatan sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sangat lambat, di mana kondisinya kecepatannya kurang dari sama dengan 10. Lalu yang kedua, lambat, yaitu kecepatannya dari 11 sampai 30, sedang 31 sampai 50, cepat 51 sampai 70, dan sangat cepat lebih besar dari 70. Nah, gunakan if-else statement untuk menentukan kategori kecepatan sebuah mobil tersebut dengan asumsi input selalu berupa integer. Oke, jadi untuk latihan yang ini, kalian coba kerjakan sendiri terlebih dahulu. Saya akan beri waktu 5 menit untuk kalian coba kerjakan. Nah, ini adalah bentuk umum dari if-else statement. Saya tulis seperti di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya di Q&A saja. Jadi saya beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan sendiri latihannya.
Oke, jadi karena ini sudah 5 menit, saya akan bahas soal latihannya. Jadi, diketahui bahwa kecepatan sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, untuk soal yang ini, saya akan gunakan function agar lebih gampang ceknya. Jadi, saya buat functionnya terlebih dahulu. Misalkan, saya beri nama fungsinya adalah cek, lalu inputnya merupakan kecepatannya, saya singkat dengan KEC seperti ini. Lalu, diketahui bahwa kecepatan sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, jika kecepatannya kurang dari sama dengan 10, maka kategorinya adalah sangat lambat. Jadi, if kecepatannya kurang dari sama dengan 10 seperti ini, lalu titik 2, maka karena di sini saya gunakan function, maka saya akan gunakan yang return. Jadi, return sangat lambat seperti ini. Nah, ini untuk yang A. Lalu yang kedua, lambat, yaitu dari 11 sampai 30. Jadi setelah if, saya gunakan elif. Elif kecepatan lebih besar sama dengan 11, and kecepatan kurang dari sama dengan 30. Nah, karena ini maksudnya 11 sampai 30, jadi kecepatannya berada di antara 11 dan 30. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Lalu return kategorinya, yaitu lambat, seperti ini. Oke. Lalu yang ketiga, elif lagi. Lalu kecepatan, karena di sini 31 sampai 50, jadi kecepatan lebih besar sama dengan 31, and kecepatan lebih kecil sama dengan 50. Lalu return, kecepatannya yaitu sedang. Lalu elif lagi, kecepatan lebih besar sama dengan 51, and kecepatan lebih kecil sama dengan 70. Lalu return kategorinya, yaitu di sini adalah cepat. Nah, karena yang sangat cepat ini adalah sisanya, lebih besar dari 70, maka kita bisa gunakan else saja. Jadi langsung else, return sangat cepat. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai elif lagi juga nggak apa-apa. Seperti ini. Oke. Jadi untuk cek apakah solusi yang kita buat sudah benar atau belum, kita coba print, misalkan untuk yang kategori pertama kita ambil 4. Lalu untuk kategori kedua, kita misalkan ambil 11 seperti ini. Lalu print cek yang ketiga yaitu 38. Lalu print cek 62 seperti ini. Lalu yang terakhir kita coba print 100. Print cek 100. Oke. Lalu kita coba run. Oke, nah bisa kita lihat bahwa jika kita masukkan input seperti ini, maka hasilnya sudah sesuai. Yang pertama sangat lambat, lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Jadi seperti ini solusi jawabannya untuk yang soal seperti ini. Oke, jadi sebenarnya untuk if else statement, apakah ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung tanya di tombol Q&A di bawah ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan mengenai if else statement, saya akan lanjut ke topik berikutnya. Oke, topik berikutnya sekarang kita akan masuk ke yang namanya perulangan atau loop, atau bisa juga disebut iteration. Nah, di Python ada 2 tipe perulangan. Yang pertama yaitu for, dan yang kedua yaitu while. Jadi kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai for loop atau perulangan menggunakan for. Nah, contoh bentuk umum dari for loop adalah seperti ini. Jadi for, lalu variabelnya in, sequence. Sequence ini bisa berupa range, list, tuple, dan sebagainya. Namun yang untuk kali ini kita gunakan yang range terlebih dahulu karena list dan tuple akan saya bahas nanti. Lalu setelah sequence diikuti dengan titik 2 seperti ini. Lalu body. Body ini merupakan isi dari loop. Nah, kalian lihat juga di sini bahwa body-nya memiliki indentasi yang lebih menjorok juga. Oke. Lalu ini adalah contoh menggunakan sequence yang range ini. Jadi for variabel sama in range
Nah, kalau misalnya kita menggunakan range, kita gunakan ini. Jadi dalam kurung X, Y, Z, di mana X ini merupakan mulai, lalu Y ini adalah berhentinya, dan Z ini adalah langkahnya. Namun untuk mulai dan langkah itu adalah optional. Nah, namun yang berhenti ini wajib kalian tulis ya. Nah, lalu body-nya juga sama. Jadi kita pakai shell-nya saja. Sebentar. Oke, jadi saya coba for X in range. Misalkan kalian mau mulai dari 1, lalu berhenti di 5 dengan angka 1 seperti ini, lalu print X. Nah, akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa 1, 2, 3, 4? Jadi kan mulainya 1, jadi mulainya dari 1, lalu langkahnya 1, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk berhentinya, for loop akan berhenti tepat sebelum Y, atau tepat sebelum 5. Jadi 5 ini tidak termasuk, makanya akan berhenti saat 4. Jadi 4 lalu berhenti, tidak sampai 5. Nah, atau kalian tidak mau menspesify mulai dan langkahnya, jadi kalian cuma mau menuliskan berhentinya saja. Jadi misalkan seperti ini, for X variabelnya terserah, in range 5 seperti ini, jika kalian print X-nya, maka akan menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini mulainya secara default adalah 0, jadi startnya dari 0, lalu langkahnya secara default adalah 1, jadi 0, 1, 2, 3, sampai 4. Nah, coba kalian kalau misalnya langkahnya bukan 1, misalkan seperti ini. Kalian mau mulai dari 2, lalu end di 10 dengan langkahnya 2. Lalu coba print X seperti ini, akan menghasilkan 2, 4, 6, 8. Karena mulainya dari 2, lalu lompat 2 angka. Jadi sekarang adalah 4, 6, 8, dan langsung berhenti. Karena 8 plus 2 adalah 10, sedangkan 10 ini merupakan berhentinya. Dan berhentinya kan sebelum 10, jadi berhentinya adalah di 8. Oke, jadi selain for loop, terdapat juga yang namanya while loop. Nah, untuk while loop ini sedikit berbeda dari for loop. Nah, kalau misalnya while, bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi while kondisi, di mana kondisi ini merupakan kondisi agar loop tersebut tetap berlanjut. Lalu terdapat juga a body, atau body ini merupakan statement yang akan dijalankan selama kondisi tersebut masih true. Jadi contohnya kalian punya X-nya 5. Jadi kalian misalkan mau perulangan tersebut terus berlanjut sampai X-nya 0. Jadi waktu X-nya 0 kalian mau berhenti. Jadi while X-nya masih lebih besar dari 0, maka kita coba print X-nya. Lalu kalian harus menetapkan langkahnya. Misalkan kita pakai X min 1 seperti ini. Jadi X-nya akan selalu diupdate setiap kali perulangan. Jadi saat kalian jalankan, jadi X-nya pertama 5 bukan, jadi print 5, lalu dikurangi 1 akan menjadi 4 X-nya sekarang. Lalu 3, 2, 1, dan begitu X-nya 0, karena kondisinya sudah salah, karena 0 itu sama dengan 0, bukan lebih besar dari 0. Jadi karena kondisinya salah, maka perulangan tersebut akan berhenti. Nah, oke. Jadi sebenarnya, kapan sih kita harus pakai while, kapan kita harus pakai for? Nah, ini adalah perbedaan yang paling dasar dari while dan for. Oke, kalau misalnya while, kita harus menetapkan nilai awal. Karena di sini kondisinya kita pakai, misalkan kita pakai variabel X. Nah, kalau misalnya kita tidak menetapkan nilai awal, kita tidak tahu X-nya ini apa, bukan? Jadi, coba ya, kalau misalnya kalian tidak pakai nilai awal, misalkan kita sekarang pakai variabel yang namanya Y, seperti ini. Lalu, print X, print Y seperti ini, lalu kita update Y-nya, plus 1, maka akan menghasilkan error, karena kita tidak tahu apa sih Y ini, jadi harus menetapkan nilai awal terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya for, tidak perlu menetapkan nilai awal, karena secara default startnya dari 0. Lalu untuk while ini kerjanya seperti ini, selama kondisi masih true, di mana di kasus ini kondisinya adalah X kurang dari 5. Maka perulangan akan terus berlanjut. Jadi biasanya digunakan saat kita tidak tahu kapan loop harus berhenti. Jadi menggunakan kondisi saja.
Dan biasanya kondisi ini menggunakan Boolean operator yang seperti sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sebagainya. Lalu kalau misalnya for loop memiliki range yang spesifik, jadi kalian tahu mau berhenti di mana. Jadi kalau misalnya yang ini, kalian tahu kalian mau berhenti tepat sebelum 5, jadi menggunakan for loop saja. Lalu untuk yang while harus menetapkan langkah. Nah, untuk while ini harus menetapkan langkah agar tidak terjadi yang namanya infinite loop atau perulangan yang tidak akan berhenti. Namun, untuk dalam menetapkan langkah untuk while loop juga harus hati-hati ya, karena jika kalian salah menetapkan langkah, maka akan memungkinkan terjadi infinite loop. Nah, contohnya seperti kalau di sini, ini kan X plus 1 ya. Jadi kalau misalnya kalian ganti, misalkan X min 1. Nah, kalau nilai awalnya 0 bukan? Kalau misalnya min 1 akan menjadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat kondisinya, X lebih kecil dari 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya akan selalu benar, bukan? Akan selalu lebih kecil dari 5. Oleh karena itu, perulangan tidak akan pernah berhenti. Jadi harus hati-hati ya. Namun kalau untuk for loop, kalian tidak perlu menentukan langkahnya, karena secara default langkahnya adalah 1. Oke, jadi ya segini dulu untuk while dan for. Lalu kita akan masuk ke dalam yang namanya break dan continue. Nah, di dalam loop, for dan while sama saja, terdapat yang namanya break dan continue. Kalau misalnya continue ini, untuk melanjutkan ke value berikutnya, sedangkan kalau break ini untuk keluar dari loop tersebut. Jadi contohnya, yang pertama, kita gunakan continue. Jadi, if X sama dengan 2, continue. Kalau misalnya bukan, maka print X. Jadi, X akan mulai dari 0, bukan? Karena secara default, startnya adalah 0. Jadi, 0, 1, lalu begitu masuk X adalah 2, maka continue akan masuk ke dalam if else statement, bukan? Jadi, continue. Jadi, sekarang perulangan akan lanjut ke value berikutnya, di mana X-nya adalah 3. Jadi, apapun yang di bawah continue akan dilompati. Jadi begitu continue langsung lanjut ke berikutnya, yaitu 3. Jadi 0, 1, 2-nya dilewati langsung 3 dan 4. Karena print X-nya berada di bawah if statement ini. Nah, beda kalau misalnya break. Break ini langsung keluar dari loop-nya. Jadi sama kita gunakan for X in range 5. Lalu if X sama dengan 2, sekarang bedanya adalah break. Jadi yang pertama X-nya 0, lalu yang kedua X-nya 1, dan begitu ketemu X sama dengan 2, maka langsung break, atau perulangan akan berhenti. Jadi langsung 0, 1, langsung berhenti. Jadi beda ya, kalau misalnya continue, lanjut ke berikutnya, 3, 4 seperti ini, kalau break langsung berhenti. Oke, untuk memahami loop lebih lanjut, kita coba soalnya ya. Print jumlah dari semua angka yang habis dibagi 3, dari 0 sampai 30 secara inklusif. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk latihan ini saya juga akan beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan latihan loop ini. Oke ya, ini contoh dari penggunaan loop seperti ini. Oke ya, saya beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang for loop atau yang sebelum-sebelumnya juga boleh, tanya di Q&A saja. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan, kalau variabel ini bebas ya, kalian mau pakai variabel apa. Ya, misalkan di sini saya pakai I, karena di sini saya pakai I, maka printnya juga harus I.
sesuai variabel yang ada di sini. Kalau saya di sini pakai X, maka printnya juga harus X sesuai variabel yang ada di sini. Oke, jadi ya sekarang kita bahas saja untuk yang latihan loop, print jumlah dari semua angka yang habis dibagi 3 dari 0 sampai 30. Nah, karena di sini yang diminta adalah jumlah dari semua angka. Maka kita pertama-tama harus membuat variabel untuk menyimpan jumlahnya terlebih dahulu. Kita misalkan nama variabelnya adalah total, nilai awalnya adalah 0, ini untuk menyimpan jumlahnya nanti saat kita melakukan for loop. Lalu, karena di sini kita tahu kita mau berhenti sampai 30, jadinya kita bisa gunakan for loop di sini. Jadi, for X ini terserah, lalu in range, karena dari 0, kita tidak perlu menspesifikasi mulainya, jadi langsung kita tulis berhentinya saja.
Karena di sini 30 ini adalah inklusif. Jadi di sini kita harus tambahkan dengan 1 agar 30-nya termasuk. Ya, ingat lagi kalau misalnya kita gunakan for loop, itu akan berhenti tepat sebelum Y-nya, bukan. Jadi di sini karena kita mau 30-nya termasuk, maka kita harus berhenti tepat sebelum 31. Jadi kita gunakan 31 di sini, bukan 30. Jadi kita, karena di sini semua angka yang habis dibagi 3, jadi kita harus cek terlebih dahulu apakah angka tersebut habis dibagi 3 atau tidak dengan menggunakan if. Oke, jadi if angkanya yaitu X, habis dibagi 3, jadi modulo 3 sama dengan 0 seperti ini. Kalau misalnya habis dibagi 3, maka kita akan update totalnya. Jadi kita tambahkan totalnya dengan bilangan itu. Jadi lalu kita coba lihat berapakah jumlahnya dengan print total seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya kita run, nah kita dapat totalnya adalah 165. Oke ya, jadi ya kita gunakan for loop untuk yang ini. Oke, kalau untuk yang for loop atau while loop dan yang lain-lain ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke tombol Q&A, atau jika solusinya masih ada yang bingung, juga bisa tanya langsung ke Q&A. Oke, sekarang sebenarnya sebelum masuk ke Lambda, kita masuk ke dalam Lambda terlebih dahulu. Yang selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari hal yang lebih sulit sedikit lagi, yaitu mengenai Lambda. Nah, apa sih itu Lambda? Lambda merupakan anonymous function atau fungsi tanpa nama. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang fungsi ini, nah ini kan ada nama, ada def, terus ada namanya, ada argumen, bukan? Nah, kalau misalnya untuk Lambda, bentuk umumnya seperti ini. Jadi Lambda, argumen atau inputnya, lalu titik 2 dan isi dari fungsinya. Nah, untuk ini tidak perlu nama dari function itu. Jadi langsung Lambda, input, lalu isi. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita punya fungsi yang namanya def, lalu add, nama fungsinya add, lalu inputnya adalah bilangan. Lalu return-nya yaitu bilangan plus 1. Nah, kita bisa ubah fungsi ini menjadi bentuk Lambda. Mana bentuk umum dari Lambda yaitu Lambda, argumen, lalu isi fungsi. Jadi, kita bisa ubah fungsi ini menjadi Lambda. Jadi Lambda, argumennya di sini yaitu bilangan. Jadi Lambda bilangan, titik 2, isi dari fungsi ini yaitu bilangan plus 1. Nah, Lambda ini kita juga bisa store di variabel. Jadi kita misalkan mau simpan Lambdanya ke dalam variabel yang bernama add1. Jadi untuk memanggilnya hampir sama seperti saat kita memanggil fungsi biasa, langsung panggil variabelnya, lalu dalam kurung inputnya. Di sini, karena di sini hanya menerima 1 input, maka kita juga masukkan 1 input. Nah, nanti akan menghasilkan 5 seperti ini. Contoh lain dari Lambda, kita sebenarnya juga bisa menggabungkan Lambda dengan fungsi. Jadi misalkan kita punya fungsi yang sekarang namanya add, lalu inputnya ada 2, bil 1, bil 2, lalu return bil 1 plus bil 2. Nah, kita bisa buat Lambda expression seperti ini. Jadi Lambda, lalu inputnya bil 1, bil 2, titik 2, lalu kita bisa panggil fungsinya itu sendiri, jadi langsung add bil 1, bil 2. Lalu saat kita panggil, sama seperti sebelumnya, karena di sini adalah 2 argumen, jadi kita masukkan 2 argumen juga, 2 input. Jadi sekarang add 1, 4,2. Jadi sekarang bil 1 ini adalah 4, dan bil 2 ini adalah 2. Jadi ya hasilnya nanti adalah 6. Untuk yang Lambda, kalian juga bisa coba latihan ini. Coba ubah function berikut dengan menggunakan Lambda expression. Misalkan kita punya fungsi seperti ini, def sisi miring A, B, lalu return-nya ini. Nah, kalian coba ubah menggunakan Lambda yang sebelumnya seperti ini. Ya, saya akan beri waktu, karena ini
singkat, saya akan beri waktu 3 menit saja untuk kalian mencoba sendiri mengenai lambda expression ini. Oke, karena ini sudah 3 menit, oke, mari kita bahas secara singkat saja untuk yang lambda ini. Nah, untuk yang fungsi ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Kita misal buat variabelnya terlebih dahulu, misal kita pakai nama, sisi miring seperti ini, lalu kita ubah fungsinya menjadi dalam bentuk lambda, menjadi seperti ini. Lambda, lalu karena di sini lambda ini setelah lambda adalah argumennya atau inputnya, karena di sini inputnya adalah A dan B, jadi lambda A, B, lalu return atau isi dari fungsinya yaitu A pangkat 2 seperti ini, tambah B pangkat 2, lalu dipangkatkan setengah seperti ini. Nah, untuk memanggilnya sama seperti manggil fungsi, jadi print sisi miring, karena di sini 2 input, jadi kita harus masukkan 2 input, jadi kita misalkan kita masukkan 3 dan 4 seperti ini. Jadi saat di run, akan menghasilkan 5,0. Oke, jadi ya seperti ini bentuk dari lambdanya. Oke, jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke yang berikutnya, ada break terlebih dahulu 15 menit, jadi ya sampai bertemu di 15 menit selanjutnya. Ya kita break dulu ya. Kalau misalnya kalian selama break ini mau latihan lagi atau mau tanya-tanya, bisa langsung tanya di Q&A. Yep, oke, karena ini sudah 15 menit, jadi kita lanjut workshop pada hari ini. Ini yang di Q&A ada yang tanya, masih bingung mengenai lambda. Oke, jadi saya akan jelaskan sekali lagi mengenai lambda. Oke, jadi intinya lambda ini merupakan anonymous function atau fungsi tanpa nama. Dan nanti lambda ini akan kita gunakan saat nanti kita untuk mengolah data. Jadi intinya ini untuk menjadikan fungsi ya tanpa pakai nama
dan menjadikan fungsi cuma satu line saja seperti ini. Jadi bentuk umum dari lambda yaitu lambda, lalu inputnya, lalu diikuti dengan titik 2 dan isi dari fungsinya. Jadi misalkan kita punya fungsi namanya add seperti ini, di mana inputnya adalah bilangan, lalu isinya atau return-nya itu bilangan +1. Jadi, lambda ini tujuannya untuk mengubah fungsi ini menjadi satu line seperti ini. Atau yang biasa disebut seperti one-liner function seperti itu. Jadi, kita bisa ubah function-nya seperti ini, lambda. Lalu, karena kita mau mengubah function ini, kita lihat argumennya apa. Jadi, untuk function ini, argumennya adalah bilangan, bukan? Jadi, lambda, lalu argumennya bilangan, lalu titik 2, lalu isinya, yaitu return-nya, yaitu bilangan +1. Jadi langsung bilangan +1. Nah, nanti kalau untuk memanggilnya, sama seperti cara memanggil fungsi, pakai kurung. Jadi, karena di sini variabelnya namanya add1, jadi add1, lalu kurung, lalu inputnya, karena di sini hanya menerima satu input, jadi kita masukkan satu input, yaitu misalkan kita mau masukkan 4. Jadi sekarang kita inputkan 4 pada bilangan, jadi bilangan ini sekarang 4, jadi nanti return-nya itu, yang ini bilangan +1, jadi 4 + 1 adalah 5, jadi output-nya nanti adalah 5, begitu. Oke, Kak, nanti sebenarnya akan saya singgung lagi mengenai lambda nanti agak terakhir, jadi mungkin kalian bisa lebih mengerti mengenai lambda nanti agak belakangan lagi. Oke, jadi saya lanjut terlebih dahulu mengenai list, tuple, dan dictionary. Baru nanti agak belakang saya akan membahas tentang lambda lagi. Oke, jadi sekarang kita masuk mengenai list, tuple, dan dictionary. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai apa sih tuple, list, dan dictionary, saya akan membahas mengenai indeks terlebih dahulu. Nah, indeks ini bisa diumpamakan seperti penomoran halaman atau urutan, ya pokoknya nomor urutan lah. Nah, kalau misalnya kita biasanya kalau nomor mulai dari 1, bukan 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, kalau Python, kita mulainya itu dari indeks 0. Jadi, kalau misalkan kita punya list 1, 2, 3, 4 seperti ini, jadi ini kita bisa umpamakan seperti kotak-kotak seperti ini. Nah, karena di sini ada 4 elemen, kita bisa lambangkan seperti 4 kotak, di mana kotak yang pertama memiliki indeks 0, lalu kotak yang kedua memiliki indeks 1, lalu kotak ketiga memiliki indeks 2, dan kotak keempat memiliki indeks 3. Nah, karena di sini isinya adalah 1, 2, 3, 4, di mana elemen pertama dari list ini adalah 1, jadi kita bisa taruh 1 di sini. Jadi, sekarang elemen yang berada pada indeks 0 merupakan 1, atau 1 berada pada indeks 0 pada list tersebut. Lalu untuk indeks 1 terdapat 2, karena di sini elemen keduanya adalah 2, lalu 3 kita bisa taruh di indeks 2, lalu 4 ini merupakan indeks 3. Nah, untuk mengecek elemen apakah yang ada di indeks tertentu, kita bisa gunakan yang namanya seperti ini, slicing. Jadi kalau misalnya kita mau cek elemen apa sih yang ada di indeks 0, kita bisa gunakan seperti ini, LST. LST ini merupakan variabel di mana kita simpan listnya. Jadi LST 0 akan menghasilkan 1 karena elemen pada indeks 0 merupakan 1. Lalu kalau misalnya kita coba ganti indeksnya, misalkan kita mau coba lihat elemen apa yang berada pada indeks 1, kita bisa ganti 0 dengan 1. Jadi LST dalam kurung kotak 1 itu akan menghasilkan 2 karena elemen pada indeks 1 adalah 2. Lalu kita juga bisa yang namanya slicing dengan mengoutputkan bagian kecil dari list yang kita punya. Jadi misalkan kita mau ambil elemen dari 1 sampai 2, kita bisa tulis seperti ini, LST kurung kotak 1 ini mulainya, lalu titik 2 berhentinya. Di sini kita tulis 3 karena berhentinya tepat sebelum 3. Jadi kita cuma ambil elemen pada indeks 1 dan 2. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil
sampai indeks 3, maka ini harus sampai 4, jadi titik 2, 4. Jadi selalu ditambah 1. Atau kalian juga bisa tidak menspesifikkan mulainya. Jadi langsung kurung kotak titik 2 dan berhenti. Jadi ini maksudnya mulai dari paling pertama sampai sebelum indeks 3. Jadi 0, 1, 2. Makanya akan keluar list 1, 2, 3 seperti ini. Atau kalian juga bisa tidak menspesifikkan akhirnya. Jadi kalian mau misalkan mulai di sini kurung kotak 2, titik 2 langsung kurung tutup. Ini berarti kalian mulai dari indeks 2 lalu sampai yang paling terakhir. Jadi di sini adalah indeks 2 dan indeks 3. Jadi kalian akan mendapatkan list 3,4. Nah, beda ya kalau misalnya kita gunakan kayak range seperti ini, hasilnya dalam bentuk list. Kalau kalian cuma kayak tulis satu angka di sini, hasilnya dalam berbentuk angka. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam tuple dan list. Nah, ini merupakan contoh dari tuple dan contoh dari list. Jadi kalau tuple, kita gunakan kurung yang bulat ini. Sedangkan kalau list, kita gunakan kurung kotak. Nah, yang pertama ini adalah cuma kurung buka, kurung tutup. Ini disebut yang namanya empty tuple atau tuple tanpa elemen. Jadi cuma kosongan saja. Sama kalau list, pakai kurung kotak buka langsung tutup, itu juga empty list atau list tanpa elemen apapun. Namun untuk tuple, jika kita mau masukkan hanya satu elemen, cara penulisannya yaitu seperti ini, yaitu kurung buka, lalu elemen pertama, lalu diikuti dengan koma langsung kurung tutup. Jadi di sini ada komanya ya. Beda dengan list, kalau list langsung kurung buka, lalu elemennya, lalu langsung kurung tutup. Nah, kalau misalnya elemennya lebih dari 1, contohnya seperti 1, 2, 3, seperti biasa tulisnya cuma kurung buka 1, 2, 3, lalu kurung tutup. Sedangkan untuk list, sama juga kurung buka 1, 2, 3, lalu kurung tutup. Nah, bedanya cuma ya kalau misalnya satu elemen, jangan lupa untuk tuple ada komanya di sini. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut perbedaan mengenai tuple dan list. Kalau misalnya tuple itu immutable atau yang berarti elemen di dalam tuple tersebut tidak bisa diganti, jadi sudah fix. Kalau misalnya kalian sudah buat ya tidak bisa diganti-ganti lagi. Jadi misalkan ada tuple, kita punya tuple 1, 2 seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti, contohnya kalian mau ganti indeks 0. Jadi kalian bisa panggil seperti ini. Jadi tab ini merupakan variabel di mana kita store tuple-nya tersebut. Lalu kita mau ganti indeks 0, yaitu dengan cara variabel assignment. Nah, ini akan menghasilkan type error, atau ya, pokoknya intinya akan menghasilkan error. Karena tuple ini elemennya sudah tidak bisa diganti-ganti. Jadi kalau kalian coba cek lagi, coba print tab ini isinya apa, akan tetap seperti awal, di mana yang 0, 1, 2 seperti ini. Nah, beda kalau list ini elemennya bisa diganti-ganti. Nah, kalau misalnya kita misalkan punya list 0, 1, 2 seperti ini. Nah, kita mau ganti indeks 0 pada list tersebut dengan 3. Jadi kita bisa pakai seperti ini, lst, lalu kurung kotak indeksnya, lalu sama dengan 3, variabel assignment. Lalu saat kita print lst ini, maka akan menghasilkan 3, 1, 2, di mana elemen pada indeks 0 sudah kita ganti. Jadi tuple itu elemennya sudah tidak bisa diganti-ganti dan list itu bisa diganti. Nah, jika kalian ingat, pada yang pertama kali saya bicara tentang Boolean operator, terdapat Boolean operator yang bernama is, bukan? Nah, saya akan menjelaskan mengenai is di sini. Jadi misalkan kita punya list 1, isinya list dengan isi 1, 2, 3 seperti ini. Lalu yang kedua, list 2, 1, 2, 3 seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian coba pakai yang sama dengannya 2, seperti list 1, sama dengan list 2, akan menghasilkan true. Sedangkan kalau kalian pakai is seperti ini, akan menghasilkan false. Nah, kenapa kok ini beda? Nah, kalau misalnya sama dengan seperti ini
Ini artinya kalian cuma mengecek isi dari list tersebut. Nah, list pertama isinya 1, 2, 3, list kedua juga isinya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3, bukan. Jadi hasilnya adalah true. Sedangkan kalau is ini akan mengecek apakah itu objek yang sama, apakah itu list yang sama atau bukan. Jadi di sini akan mengoutputkan false karena list 1 di sini berbeda dengan list 2 di sini, bukan. Kecuali kalau misalkan kalian menyamakan list 1 seperti ini, list 2 dan list 1 seperti ini. Jadi kalau kalian cek list 1 is list 2 seperti ini akan menghasilkan true. Karena sekarang list 2 ini merupakan list 1. Oke. Jadi kalau yang ini false karena ini merupakan dua list yang berbeda. Oke, jadi ya begitu perbedaan antara sama dengan 2 dengan is. Oke, jadi untuk list, sebenarnya fungsinya ya sangat banyak. Contohnya seperti ini, jadi bentar, kita buat terlebih dahulu listnya. Kita misalkan punya list seperti ini. Lalu pada list terdapat fungsi yang bernama append. Nah, append ini untuk menambahkan item ke akhir dari list. Jadi misalkan kita pakai fungsi append-nya, jadi lst.append seperti ini. Lalu misalkan kita mau menambahkan 4 ke akhir dari list. Jadi langsung 4 seperti ini. Jadi kalau kalian coba lihat LST-nya akan menghasilkan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Oke, lalu pada fungsi list juga terdapat yang namanya remove, yaitu remove item pertama yang value-nya sama dengan X. Jadi kalau misalnya kalian mau hapus 2, kalian bisa gunakan remove 2 seperti ini. Nah, kalau kalian coba cek list-nya, 2-nya akan hilang, jadi sisa 1, 3, 4. Atau ada juga yang namanya pop, jadi pop itu remove item pada posisi indeks I. Kalau misalnya tidak di spesifik mau I-nya apa, otomatis akan remove pada indeks -1 atau yang maksudnya paling belakang. Jadi misalkan lst.pop seperti ini, maka 4-nya akan di-remove. Jadi kalau kalian coba cek, akan tersisa 1 dan 3. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau baca fungsi-fungsi lainnya lebih lanjut, kalian bisa buka link ini, nanti akan kita share, ya, dan masih banyak fungsi lainnya. Namun, perlu kita ingat bahwa fungsi-fungsi ini tidak bisa dipakai pada tuple. Tuple biasanya kita gunakan operator matematika. Contohnya kita kalau mau menggabungkan dua tuple, kita bisa gunakan seperti ini. Misalkan kita punya tuple 1, 2, 3, lalu kita mau gabungkan dengan tuple 1 dan 1, 3 seperti ini. Jadi kita gunakan operasi penjumlahan, akan menghasilkan 1, 2, 3, 1, 3 seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke loop. Nah, kalau kalian ingat tadi, saat saya membahas mengenai for loop, itu rumus bentuk umumnya for variable in sequence, di mana sequence ini bisa berupa range, list, tuple, dan lain-lain, bukan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jika sequence ini merupakan list dan tuple. Oke, jadi contoh, misalkan soalnya seperti ini. Tentukan jumlah dari semua elemen di dalam list. Jadi misalkan kita punya list seperti ini. Nah, sequence-nya ini kita bisa ganti dengan list-nya ini. Jadi X-nya nanti akan berjalan sesuai elemen pada list-nya. Jadi contoh misalkan kita punya LST 1, 2, 3, 4,5 seperti ini. Lalu kita gunakan for X in LST seperti ini. Lalu kita coba print X-nya. Nah, ini X-nya akan berjalan sesuai elemen yang berada pada list tersebut secara urut. Jadi X-nya pertama yaitu elemen pertama pada list, di mana elemen pertamanya yaitu 1. Lalu X yang kedua yaitu elemen kedua pada list, di mana elemen keduanya yaitu 2. Dan X yang ketiga merupakan elemen ketiga pada list, di mana X-nya sekarang adalah 3 dan seterusnya. Jadi ya sesuai urutan pada list ini. Nah, ya intinya seperti itulah. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai list dan tuple, kalian bisa langsung tanya di Q&A. Oke, lalu sekarang kita akan masuk ke dictionary. Nah, dictionary ini sedikit berbeda dari tuple dan list. Kalau dictionary ini, kita memiliki pasangan key value. Jadi contohnya seperti ini.
pasangan pertama yaitu A1 di mana key-nya atau kuncinya adalah A dan value-nya adalah 1. Jadi key dan value ini dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, perlu kita ingat bahwa kalau tuple kita pakai kurung yang bulat, kalau list kita pakai kurung kotak, sedangkan kalau dictionary kita pakai kurung kurawal seperti ini. Jadi beda ya. Nah, ini contoh pasangan yang kedua yaitu B2 di mana key-nya yaitu B dan value-nya 2, lalu C3, berarti key-nya adalah C, lalu value-nya adalah 3. Nah, untuk key-nya harus immutable dan unik. Jadi, kita bisa pakai tuple untuk key-nya. Jadi, contohnya kita bisa gunakan misalkan 1,2 seperti ini, lalu value-nya 1 seperti ini. Tapi kita tidak bisa menggunakan list, karena list ini mutable. Dan key-nya juga harus unik. Oke, sedangkan dictionary sendiri itu mutable, jadi elemennya kita bisa ganti-ganti. Bisa kita tambah, delete, atau kita edit. Nah, contohnya, kita punya dictionary yang ini. Jadi, misalkan kita punya dictionary dengan pasangan key value, di mana key-nya 1, lalu value-nya 1, key-nya 2, value-nya 2, dan key-nya 3, value-nya 3, lalu kita store ke dalam variabel yang bernama data. Nah, kalau misalnya kita bisa kayak search atau mengoutputkan value yang terikat pada key tertentu. Misalkan kita mau dapat value dari key 1. Jadi kita bisa gunakan data ini adalah variabelnya yang di sini, yang dimana kita store dictionary-nya, lalu kurung kotak, lalu key yang mau kita ambil value-nya. Jadi data kurung kotak key 1 akan menghasilkan 1. Kalau misalnya 1-nya ini kita ganti dengan 2, jadi data 2 akan menghasilkan value yang berada pada 2, yaitu 2. Oke, lalu kita bisa menambahkan elemen pada dictionary dengan cara menggunakan seperti ini. Jadi data, variabelnya, lalu kurung kotak, lalu karena perlu kita ingat bahwa key-nya harus immutable dan unik, jadi kita tambahkan dengan menggunakan key yang tidak ada pada dictionary ini. Jadi kita misalkan kita masukkan for, lalu sama dengan ini 4 ini adalah value-nya. Jadi kita mau specify value berapa, kita sama dengan value-nya. Jadi sekarang dictionary-nya adalah 1, 1, 2, 3, 3, dan yang baru yaitu 4 dan 4. Oke, lalu kita juga bisa delete elemennya dengan cara menggunakan fungsi del seperti ini. Jadi kita misalkan mau delete pasangan key dan value di mana key-nya adalah 2, jadi langsung del data, lalu key yang mau kita delete. Jadi sekarang dictionary-nya adalah 1, 1, 3, 4, 4. Jadi 2 sudah tidak ada karena sudah kita delete. Oke, lalu kita juga bisa update datanya. Jadi misalkan kita mau ganti value pada key 3 dengan 5. Jadi langsung data key-nya yang sudah ada di sini lalu sama dengan 5. Jadi sekarang 3-nya bukan 3 tapi 5. Atau kita juga bisa menggunakan operator matematika. Jadi contohnya seperti ini, data 3. Ini sama saja seperti kalau X, misalkan X sama dengan 0, X sama dengan X plus 1, itu sama saja seperti X plus sama dengan 1 seperti ini. Oke, jadi ya ini maksudnya kita mau menambahkan 5 dengan 1. Jadi sekarang 3 value-nya adalah 6. Oke, sekarang kita lanjut. Kita juga bisa cek apakah key ini berada pada dictionary atau tidak dengan menggunakan in. Nah, kita bisa lihat kalau di dictionary-nya tidak ada key yang bernama 5, bukan. Jadi, kalau misalnya kita cek 5 in data, akan menghasilkan false, karena 5 tidak berada di dictionary tersebut. Lalu, dictionary, kita juga bisa menggunakan for loop. Sebentar, saya akan masukkan datanya terlebih dahulu. Seperti ini, 1, lalu 1, lalu 2, lalu 3, 3. Nah, oke. Untuk for loop, kita bisa menggunakan beberapa fungsi dari dictionary. Dimana yang pertama kita coba for x
in data.item seperti ini, lalu kita coba print X, akan menghasilkan tuple pasangan key value dari dictionary tersebut. Nah, perlu kita ingat bahwa data ini merupakan variabelnya ya. Jadi fungsinya langsung .item seperti ini, variabel lalu .items. Nah, kalau misalnya .items, outputnya adalah tuple dari pasangan key dan value. Jadi yang pertama yaitu pasangan yang pertama 1, 1. Jadi tuple-nya isinya elemen pertama yaitu key-nya, dan elemen yang kedua yaitu value-nya. Lalu tuple yang kedua yaitu 2, 2. Jadi elemen pertama adalah key-nya yaitu 2, dan elemen kedua adalah value-nya yaitu 2, dan tuple of 3 dan 3. Atau kita juga bisa menggunakan langsung for X in data seperti ini, lalu print X. Nah, kalau misalnya kalian cuma ketik data seperti ini, yang di print adalah key-nya saja, jadi cuma 1, 2, 3. Atau kalian juga bisa for X in data.keys seperti ini. Seperti ini. Jadi yang di print juga sama seperti kalau misalnya kalian cuma ketik data saja. Jadi yang di print cuma key-nya saja. Atau kalian kalau mau print value-nya bisa seperti ini. Jadi for X in data.values seperti ini. Lalu print X. Nah, ini yang di print adalah value-nya saja. Jadi kalau misalnya .items yang di print itu dua-duanya tapi dalam bentuk tuple. Jadi ini key, ini value-nya. Kalau kalian cuma data doang atau data.keys, yang di print adalah key-nya. Kalau data.value seperti ini, maka output-nya adalah value-nya saja. Seperti itu. Nah, oke, jadi begitu list, tuple, dan dictionary. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanya di Q&A. Jadi sekarang kita masuk ke mengolah data. Oke, jadi yang sebelumnya saya sudah bilang, kita akan pakai lambda di sini. Jadi, basic dari mengolah data, itu terdapat function yang paling basic, yaitu map dan filter. Ini adalah function ya, yang basic untuk mengolah data. Jadi, misalkan kita punya list seperti di slide, list 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Lalu kalau misalnya kita pakai map ini, itu untuk apply function yang lambda ini ke setiap elemen yang berada pada list. Jadi misalkan kita mau sekarang punya list baru, di mana isinya merupakan hasil kali 2 dari setiap elemen yang berada pada list ini. Jadi kita bisa gunakan list 1 seperti ini, list, lalu map, lalu fungsinya, karena di sini kita memerlukan fungsi kali 2, jadi kita bisa gunakan langsung lambda X kali 2, lalu datanya, yaitu di sini karena kita store listnya di variabel yang bernama LST, maka kita masukkan LST di sini. Maka saat kalian coba cek, hasilnya adalah kali 2 dari setiap elemen yang di sini. Nah, sebenarnya kalian mungkin bingung, apa sih fungsi list ini? Kok ada tiba-tiba ada list? Nah, kalau misalnya kalian tidak pakai list, kita coba lambda X kali 2 LST seperti ini. Maka jika kalian coba lihat LST 1, maka akan muncul map object at bla bla bla. Oke, jadi list ini itu untuk mengubah map object ini menjadi dalam bentuk list. Nah, kalau misalnya tuple, itu kita gunakan fungsi yang namanya fungsi tuple. Jadi misalkan punya tuple 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, lalu kita bisa gunakan yang namanya fungsi tuple seperti ini, lalu map lambda X kali 2. Sekarang kita store tuple-nya di variabel TUP ini kan. Jadi kita tulis TUP di sini. Jadi saat kalian coba cek, akan menghasilkan tuple di mana
isinya merupakan kali 2 dari setiap elemen di tuple. Jadi untuk list, kalian bisa gunakan fungsi yang list. Kalau tuple, kalian bisa gunakan fungsi yang tuple ini. Oke, jadi intinya kalau misalnya map, itu kalian mau apply fungsi ini ke setiap elemen yang ada di dalam list tersebut. Nah, beda kalau misalnya filter. Kalau filter ini ya seperti untuk filter data. Jadi, kalau misalnya kondisinya true, akan dimasukkan ke dalam list baru. Kalau false, tidak akan dimasukkan ke dalam list baru. Jadi, contohnya, kita mau ambil yang elemen genap saja. Jadi, kita mau buang elemen yang ganjil. Kita bisa gunakan seperti ini. List, filter, lalu lambda, karena genap itu X modulo 2 sama dengan 0 seperti ini, lalu datanya, jika kalian coba cek, akan menghasilkan list di mana elemennya cuma bilangan genap saja. Ya, begitu. Jadi, kalau map itu apply function ke setiap elemen di sini, kalau filter itu mengecek yang pokoknya kalau true akan dimasukkan ke dalam list baru, kalau false akan tidak diikutkan ke dalam list baru. Dan biasanya kalau filter itu kita gunakan Boolean operator. Oke, jadi untuk memahami map dan filter lebih lanjut, kita coba kerjakan latihannya. Filter, kita punya list seperti ini, lalu filter list berikut, di mana semua elemennya merupakan bilangan 3. Dan yang kedua, buat list baru di mana semua elemennya merupakan boolean. True jika habis dibagi 3 dan false untuk sisanya. Jadi mungkin karena ini lumayan susah, jadi saya akan menjelaskan lebih langsung, secara langsung bagaimana cara apply map dan filter pada soal seperti ini. Jadi misalkan kita punya list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Lalu soal yang pertama, filter list berikut di mana semua elemennya merupakan bilangan kelipatan 3. Nah, kita misalkan kita mau buat list baru dengan nama variabel list 1 seperti ini. Lalu, karena ini filter, kita gunakan fungsi yang namanya filter. Lalu, karena di sini kita dimintanya semua elemen yang merupakan bilangan kelipatan 3. Jadi, kita gunakan lambda X, di mana X ini merupakan elemen dari listnya nanti. Lalu, X modulo 3 sama dengan 0. Lalu, datanya yaitu LST. Nah, ini merupakan jawaban dari yang soal pertama. Jadi, coba kita cek terlebih dahulu. Oke, jadi hasilnya merupakan list baru dengan elemen di mana semua bilangannya, semua elemennya merupakan bilangan kelipatan 3. Ya, jadi ini untuk yang filter. Lalu untuk yang map, kita bisa gunakan seperti ini, buat list baru di mana semua elemennya merupakan boolean. Jadi kita buat variabel terlebih dahulu untuk menyimpan list barunya. Lalu kita bisa gunakan map seperti ini. Nah, lambda cuma bisa satu baris saja atau satu expression saja. Maka untuk yang ini lebih baik kita menggunakan function. Jadi kita coba buat function def process seperti ini, di mana inputnya adalah bilangan dari elemen dari listnya. Jadi satu input saja. Lalu di sini true jika habis dibagi 3 dan false untuk sisanya. Nah, kalau misalnya ada kata jika seperti ini, biasanya kita gunakan if-else statement. Jadi, if X habis dibagi 3, berarti modulo 3 sama dengan 0 seperti ini, maka return true, else return false seperti ini. Jadi, untuk lambdanya, kita bisa langsung panggil fungsinya proses X seperti ini, lalu datanya, yaitu di sini kita masih pakai list yang sama, yaitu LST. Nah, lalu kita coba print LST2 seperti ini. Nah, kalian bisa lihat bukan kalau di sini
untuk angka 1 akan menjadi false, lalu angka 2 jadi false juga, lalu untuk yang 3 sekarang akan menjadi true, lalu 4 false, 5 false, 6 true, dan 7 false. Oke, ya. Jadi begitu cara aplikasi dari map dan filter. Oke, sekarang saya akan lanjut. Sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya read CSV. Nah, untuk mengolah data tentunya kita harus bisa membaca data terlebih dahulu, bukan? Nah, kalau misalnya read CSV ini biasanya bisa kita bisa gunakan namanya modul Pandas dan lain-lain. Tapi untuk workshop kali ini kita gunakan modul yang sudah built-in pada Python, yaitu CSV. Jadi kalian tidak perlu install apa-apa, sudah built-in. Jadi perlu diingat terlebih dahulu kita harus import CSV-nya terlebih dahulu agar kita bisa gunakan function dari CSV tersebut. Lalu kita coba buat function untuk membaca CSV-nya. Jadi kita buat function yang namanya read CSV, di mana inputnya merupakan nama dari filenya. Nah, nanti tujuannya kita mau mengoutputkan setiap baris yang ada pada CSV. Jadi pertama-tama kita buat empty list terlebih dahulu untuk menyimpan nanti baris-baris yang akan kita baca nanti. Lalu kita buka filenya dengan menggunakan fungsi ini, jadi with open, lalu file name-nya yaitu inputnya as file, jadi kita anggap file yang sudah kita open ini kita beri nama file. Lalu kita baca filenya menggunakan function dari CSV, yaitu csv.reader seperti ini. Lalu kita menggunakan loop untuk membaca setiap baris yang berada pada CSV-nya. Jadi for row in read, lalu kita append atau tambahkan row ke dalam empty list yang sudah kita buat. Lalu kita akan outputkan result seperti ini. Oke, jadi ini merupakan cara untuk membaca CSV. Nah, sekarang untuk latihannya, coba kalian download data yang sudah kita berikan mengenai forest fire yang dikirim pada grup BA atau sudah dikirim pada chat di Zoom. Jadi pastikan kalian CSV-nya berada pada satu folder yang sama dengan file yang kalian buat tadi, file IDLE ini. Jadi pastikan berada pada satu folder yang sama, agar nanti kita bisa baca filenya. Oke, jadi coba saya copy terlebih dahulu fungsinya ini. Jadi untuk membaca CSV-nya kita bisa langsung seperti ini, read CSV, lalu diikuti dengan tanda petik 2, lalu nama filenya. Di sini nama filenya yaitu forestfires.csv. Jadi forestfires.csv seperti ini, lalu kurung tutup. Nah, ini adalah cara membaca CSV-nya. Atau kalian kalau misalnya mau baca 7 baris pertama saja, kalian bisa gunakan slicing yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Misalkan kalian mau baca 7 baris pertama menjadi seperti ini. Jadi titik 2, 7, lalu coba di run. Nah, kalau misalnya kalian buka CSV-nya, nah, ini list yang pertama ini merupakan baris yang paling pertama. Lalu, list yang kedua merupakan baris yang kedua, dan list yang ketiga merupakan baris yang ketiga, dan seterusnya. Sedangkan, setiap elemen pada list, setiap elemen pertama pada list seperti X, 7, 7, itu merupakan kolom pertama, sedangkan setiap elemen kedua pada list seperti Y, 5, 4 itu merupakan elemen pada kolom kedua seperti ini. Oke, jadi semua list ini merupakan baris, sedangkan ini merupakan kolomnya. Oke, jadi begitu hasil dari read CSV. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk apply dari read CSV bersamaan dengan map dan filter. Nah,
Oke, karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya akan langsung bahas saja mengenai soal latihan yang ini. Jadi pertama, kita harus baca datanya terlebih dahulu. Jadi kita buat variabel baru untuk menyimpan data yang sudah kita baca. Jadi kita misalkan kita buat variabel yang bernamakan data, seperti ini. Lalu read CSV, lalu filenya, yaitu forest fires.csv seperti ini. Lalu di sini pertanyaannya, gunakan map atau filter untuk menghitung rata-rata dari kolom temp pada bulan Maret. Jadi kalau misalnya kita lihat pada file CSV-nya, kolom bulan berada pada kolom ketiga, bukan? Dan kolom temp merupakan kolom ke-9. Dan perlu kita ingat bahwa indexing pada Python selalu mulai dari 0. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Jadi untuk month berada pada indeks 2. Nah, karena kita mau cuma menghitung temp pada kolom pada bulan Maret saja, maka kita harus filter terlebih dahulu kolom month-nya. Jadi misalkan kita buat variabel baru yang bernama month, lalu kita filter month-nya seperti ini, di mana kalau kolom 2 kita merupakan X dengan indeks 2, bukan? Kalau kan month kan kolom 3, jadi kita gunakan indeks 2. Lalu kita mau filter kalau misalnya month-nya merupakan Maret. Jadi X2 seperti ini sama dengan Maret seperti ini. Lalu datanya. Nah, perlu kita ingat bahwa misalnya kalau misalnya kita lihat di sini, bahwa list pertama itu merupakan judul dari kolomnya, bukan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu. Oleh karena itu, kita harus cut datanya di sini. Kita hanya mau baris kedua sampai yang paling terakhir. Jadi kita gunakan slicing 1, lalu titik 2 seperti ini. Lalu filternya seperti ini, di mana data. Lalu ini kita sudah filter month-nya. Jadi kita cuma ambil kolom month di mana month-nya adalah Maret seperti ini. Lalu kita mau menghitung rata-rata dari kolom temp. Nah, untuk rata-rata kita perlu jumlahnya, bukan jumlah dan banyaknya data. Jadi kita hitung jumlahnya terlebih dahulu. Jadi kita buat variabel baru untuk menyimpan jumlahnya. Kita namakan total seperti ini. Lalu kita bisa gunakan for loop, for x in. Jadi for loop ini akan berjalan sepanjang data ini, data yang sudah kita filter. Jadi for x in month seperti ini. Lalu karena di sini temp merupakan kolom ke-9, jadi kita pakai indeks 8. Jadi total sama dengan total plus X8 di sini. Nah, sebelumnya perlu kita ingat bahwa untuk read CSV akan membaca setiap kolom di sini dengan tipe data string. Nah, padahal kita mau tipe datanya di sini temp merupakan float, bukan? Oleh karena itu, untuk mengganti string menjadi float, kita bisa gunakan yang namanya typecasting, atau kita bisa tulis float seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mau mengganti menjadi integer, kalian bisa ganti menggunakan fungsi int seperti ini. Namun karena kita maunya menjadi tipe data float, jadi kita pakai float seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat totalnya, lalu tinggal kita menghitung rata-ratanya, di mana rata-rata merupakan total dibagi banyaknya data. Nah, kalau banyaknya data, kita bisa gunakan fungsi yang namanya len, yaitu menghitung banyaknya data pada list, atau panjangnya list tersebut. Jadi kita, karena ini kita mau menghitung banyaknya data pada list yang sudah kita filter, jadi kita pakai yang month seperti ini. Lalu kita print rata-ratanya. Kita coba jalankan, maka kita akan mendapatkan rata-rata dari kolom temp, yaitu 13,083333. Oke. Jadi, ini merupakan sedikit perkenalan mengenai mengolah data. Ya, jadi ini aplikasi dari read CSV, filter, lalu kita coba olah datanya. Oke, jadi ya sekian workshop pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanya di
Q&A. Ya, oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Putri atas materinya hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Putri bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk yang sudah tunggu-tunggu untuk link formnya, link absensinya, nanti akan dikirim teman saya di kolom chat, dan nanti bisa diklik di situ dan tolong diisi untuk sertifikatnya. Mungkin Nada bisa bantu untuk send di kolom chat ya. Dan jika nanti di dalam kolom form itu ada feedback buat kita, dan jika teman-teman ini berminat untuk adanya workshop lagi tentang materi yang berbeda-beda, kalian bisa isi di form itu, dan jika nanti kita lihat minatnya banyak, kita akan usahakan untuk mengadakan workshop lanjutannya. Terima kasih teman-teman yang sudah join hari ini. Bisa diisi link formnya, karena nanti tidak akan diberikan lagi di grup WhatsApp. Yang nanti akan di-share di grup WhatsApp itu adalah materi PPT-nya dan jawaban-jawaban latihan. Jadi untuk yang mau mendapatkan sertifikat, bisa isi sekarang ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini teman-teman. Sampai jumpa di workshop selanjutnya.